Assalamualaikum Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, apa Iya, Ustaz. kabar? Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini ada Ustaz Catur nih, Ustaz. Iya, iya. Kita mulai ya? Udah saya. Waalaikumsalam. Catur ini lama nggak ini dia. Hadir. Iya, Pak Rusdi mestinya tahu sendirilah gimana Cikarang lagi diapain, gitu kan? Tinggal dikit lagi nih Pak Rusdi. Besok Jumat ya, Pak Dirjen ke Cikarang nih. Nah, mungkin apa namanya? Mungkin terakhir itu, mungkin ya. Nggak tahu kalau suruh nerusin. Aduh, Iya, iya. gitu Pak Rusdi. Baiklah kita mulai ini, teman-teman. Betul. Start screen. Ain. Ini ya, kita buat dulu ya. Setelah yang adat murakab ya. Bilangan antara 11 sampai 19. Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik ya, ikhwah sekalian ya, azanillahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah di pelajaran ke-6 ya. Dari kitab Rasulullah yang kedua ya. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan di syarah ya, di syarah kitab Rasulullah. Setelah kemarin kita membahas tentang beberapa tanda terkait dengan fi'il mu'annats, kemudian yang goib ya, goib wa goibah ya, anta, antum, antum, antum. Kemudian kita juga belajar tentang adat wa ma'dud ya, untuk 11 sampai 19 ya. Di mana 11 sampai 19 ini dia dalam keadaan apapun ya, baik dalam keadaan marfu, keadaan mansub ataupun majrur, dia tetap dalam keadaan fathah, dalam keadaan fathah. Kemudian coba diulang-ulang lagi ya, bilangan ketika dia mulai dari 1 sampai 20 dulu ya. Ya karena nanti di pelajaran berikutnya itu ada sampai ribuan ya. Ini kalau kita memahami kaidahnya insya Allah mudah ya. Tinggal memang untuk adat wa ma'dud itu ada sedikit yang jelimet lah ya. Ada sedikit yang jelimet karena ada yang berlawanan, karena ma'dud yang muzakkar maka bilangannya harus mu'annas ya. Khususnya satuannya kalau puluhan dan seterusnya, seratusan atau ribuan itu insya Allah nanti dia berlaku juga untuk muzakkar wa mu'annas ya, gitu. Tapi ini tetap perlu latihan-latihan, tetap perlu di murajaah. Kemudian insya Allah hari ini kita sedikit lagi di pelajaran ke-6 ini syarahnya ya. Ini di layar sudah muncul ya, Pak Teguh, teman-teman ya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Baik ya, ini tentang mu'annas fa'alan ya. Jadi ada wazan atau ada
wazan itu rumus lah ya. Yang biasanya kalau dalam bahasa Arab tuh kita mengambil contoh tuh fa'ala. Fi'ilnya fa'ala. Nah ini dia berwazan fa'lan. Fa'lan ya. Fa'lan. Nah dengan contoh seperti ini dia mempunyai hukum yang berbeda baik untuk mudzakkar atau muannas. Contoh ya, al-mudzakkar fa'lan ya, fa'lan ya. Muannasnya itu fa'la ya. Jadi yang sebelumnya akhirnya nun ya, kemudian menjadi alif layin atau alif bengkok ya, fa'la. Ini nanti bisa kita lihat lagi di hiwarnya ya di kitab Durusul Lughah. Kemudian takul hamidun gotbanu ya. Hamidun gotbanu. Gotban itu sangat marah ya. Gotban. Nah, ini. Kemudian ketika untuk muannasnya Fatimatun gotba. Gotba ya. Kemudian Yusufu sab'an. Sab'an. Ini Yusuf sangat lapar ya. Sab'an. Kalau untuk yang muannasnya Maryamu sab'a. Ya, jadi tinggal dirubah seperti ini ya. Kemudian at-talibu kaslan ya, para siswa itu malas ya. Talib ya, mufrad. Siswa itu malas ya. Untuk yang muannasnya at-talibatu kasla ya, siswi malas. Kemudian huwa sakran ya, sakran. Sakran itu ada di ayat Al-Qur'an ya. Sukaro ya, sukaro. Itu mabuk ya, mabuk. Sakron. Dia mabuk. Mabuk berat lah ya, kalau sakron. Kalau untuk yang muannasnya dia sakro. Ya. Itu. Jadi yang dia berwajan fa'lanu itu ada untuk muannasnya ya. Dengan cara akhirnya itu dengan alif bengkok ya. Fa'la. Alif bengkok ini istilahnya ini alif lainah ya. Ini wallahu a'lam. Lupa. Alif lainah. Kemudian kita lihat yang kiri. Yang kiri ini jam'uhu lil mudzakkar wal muannas. Ini fi'alun wa fu'ala. Jadi untuk bentuk jamak dari ini baik untuk mudzakkar atau muannas dia tetap berlaku sama ya. Contoh at-tullabu gidobun. Gidob ya, ini jamak dari gotban. Bentuk jamak dari gotban itu gidobun. Nah, ini juga berlaku dia untuk keduanya ya, baik mudzakkar atau muannas. Wat talibatu gidobun ya. Jadi para siswa itu sangat marah. Kemudian ar-rijalu shibaun wan nisa'u shibaun. Para lelaki dan para perempuan ya, wanita ini sangat lapar. Jadi dia berlaku untuk yang jamak. Kemudian at-tullabu kusala ya. Ini doa apa nih Pak? Ayat Fatubuh ayatnya. Yang menunjukkan sholatnya orang munafik ya. Oh, kaslan. Ya ini, kusala. yang ini tulak ya, kusala. Kan? Yang mereka berdiri dalam sholat tuh bukan dengan bermujahadah, tapi dengan malas. Itu Kaslan saja. Jamak min kaslan. Iya. Yura'unas. Yura'una. Apa Hanya untuk memperlihatkan kepada manusia. Iya, berbentuk ria kan, yura'una. Ya, betul. Ria kepada manusia ya. Betul. Tapi mereka sholatnya itu ini kusala, malas-malasan ya. Nah ini jadi bentuk kaslan itu mufrad ya, untuk menjamak jamaknya itu kusala. Dan kusala ini dia berlaku untuk menunjukkan mudzakkar dan muannas. Begitu juga sukaro ya, sukaro. Ini jamak dari sakrono. Sakrono. Ini hum sukaro, hum wahunna sukaro ya, wahunna sukaro. Jadi ada yang bentuk mufrad ini dibedakan mudzakkar dan muannasnya ya. Tapi untuk jamaknya dari wazan fa'lan ini dia berlaku untuk mudzakkar dan muannas. Seperti itu ya teman-teman ini. Ada yang enggak ditanya tentang ini? Atau mungkin yang sebelum-sebelumnya juga nggak apa-apa.
Mungkin ada yang tidak dikonfirmasi. Siap, jelas, Ustaz. Jadi ngerti di Quran itu engkau melihat mereka sukaro wa mahum bisukaro, kan pakai hum itu ya berarti. Betul. Wahum bisukara. Berarti itu dia berlaku untuk jamak, untuk yang mudzakkar dan muannats ya, sukara. Sukara ya. Tapi untuk yang mufradnya dia dibedakan lapasnya ya. Yang satu sakronu, yang berikutnya yang untuk muannats sakro ya, sakro. Sedikit lagi kita lihat di ini di halaman terakhir dari syarah di pelajaran ke-6 ya, ini tentang 5 ya, 5 soalun anis sabab ya. Jadi pertanyaan tentang sebab ya. Menanyakan sebab ya, menanyakan sebab. Mislu limadza, ini sama seperti ini. Limadza. Kenapa? Fil mi'na ya. Untuk mi'na wal ma'na ya. Untuk sebuah makna ya. Jadi 5 ini untuk menanyakan sebabnya. Ya juz an tattasila biha ha'u sakti ya. Boleh ya untuk menghubungkan dengan ha, biha. Biha. Boleh disambung dengan ha. Ha'u sakti. Tapi hanya itu di sakti itu di sukut ya, di wakaf ya. Wa yu'ta biha fil ini. Wa yu'ta biha fil waqfi. Dan tanya itu datang dalam bentuk di wakaf ya, di sukun ya. Nah, ini 5 menjadi 5 ya. Jadi boleh digabung dengan 5 itu dengan ha, dan hanya itu disukun ya. 5 jadi 5. Ini contohnya 5 kharajta, 5 kharajta, kenapa engkau keluar ya? 5 darabtahu, kenapa engkau memukul dia? 5 dhahabta ilal mudir, kenapa engkau pergi ke kepala sekolah? Akharajta, ya, apakah engkau keluar? Naam, 5. Kenapa? Jadi 5 itu ketika dia digabung dengan ha, boleh hanya itu di wakaf ya, di sukun. Kemudian adorob tahu, ya, apakah engkau memukul dia? Naam. Kemudian ditanya lagi 5, ya, 5. Jadi boleh seperti ini ya. Tidak perlu lengkap dengan 5 aja ya. Jadi cukup dengan 5. Kemudian akatabtal wajib, apakah engkau telah menulis PR ya? Telah menulis PR. La, belum ya. 5. Kenapa? Jadi 5 itu bisa ditanyakan untuk menanyakan sebuah sebab atau mencari alasan. 5. Kenapa? Engkau seperti itu ya. Lanjut ya, kita tentang ini macam-macam i'rab ya. Macam-macam i'rab. Anwa'ul i'rabi fil asma'i salasatun. Jadi jenis i'rab ya. Jenis i'rab untuk asma. Asma ini kan jam'u min ismun. Ismun, ismani, asma'u ya. Jadi jenis i'rab untuk isim-isim ya. Jadi ini untuk isim ya, bukan untuk fi'il atau untuk huruf ya, bukan. Jadi ini untuk isim. Ada 3, yaitu apa? Ar-rafu marfu ya, wan nasbu nasab, wal jarru itu jar ya. Kemudian wa alamatuhu asliyatu salah satu ya. Dan tanda asli itu ada 3 ya, tanda asli dari rafu, nasbu, wal jarru ya. Iya dhammatul rafi ya, itu dhamma untuk rafa. Jadi tanda rafa itu atau marfu itu adalah dhamma, tanda asli ya. Kemudian wal fathatu lin nasbi. Dan tanda nasab atau mansub ya. Itu sama ya istilah itu ya. Marfu atau rafa ya. Kemudian nasab atau mansub atau jar dengan majrur itu sama.
Dan tanda asli nasab itu adalah fathah, sementara wal kasratu lil jar ya, itu kasrah untuk jar atau majrur ya. Jadi ingat bahwa untuk isim hanya 3 ya, atau 3 ini ya, 3 ini yang marfu, kemudian mansub dan majrur. Sementara untuk fiil dia sama di marfu dan mansub, tapi dia tidak ada di fiil itu yang jar ya. Coba kita cari saja. Tidak ada fiil itu yang akhiran hurufnya itu kasroh, tidak ada. Makanya salah satu tanda isim itu adalah apa? Kasroh. Misalnya dia kemasukan huruf jar ya, fil masjidi ya, itu masjidi itu kan kasroh. Itu adalah tanda isim. Dan tidak ada fiil itu yang kasroh, tidak ada. Nah, apa pengganti kasroh yang ada di isim? Penggantinya itu adalah sukun ya. Jadi tanda sukun itu adalah tanda fiil. Ya, untuk fiil insya Allah nanti pembahasan juga menyusul ya. Jadi untuk isim ini adalah mansub, marfu, mansub dan majrur ya. Nanti untuk fiil itu marfu, mansub dan majzum ya, sukun ya, majzum. Ya, seperti itu ya. Untuk huruf tidak ada ya. Huruf itu tidak ada dia tandanya ya. Dia selalu tetap ya, mabni, dia tidak mu'rab ya. Kalau mu'rab ini kan dia yang berubah-ubah. Ya, makanya ini anwaul i'rab ya. Tanda i'rab ya, tanda perubahannya. Contoh kita lihat al-ismul marfu. Al-ismul marfu ya, isim yang marfu. Hada kitabun. Kitabun ini adalah khobar ya, hadanya mubtada. Itu marfu, tandanya apa? Dhammah ya, dhammah. Kitabun dhammah. Kemudian hada hamidun. Hamid itu khobar, dia dhammah. Kemudian hada baitun. Baitun itu khobar, dia dhammah. Ya, jadi seperti itu ya. Tanda marfu itu dhammah. Kemudian yang tengah ya, al-ismul mansubu. Qara'tu kitaban. Aku membaca kitab. Kitab dalam hal ini adalah sebagai maf'ulun bi. Maf'ulun bi itu tanda maf'ulun bi itu hukumnya apa? Mansub. Ya, mansub. Tanda nasabnya itu adalah fathah. Kitaban. Kemudian ra'aitu hamidan. Hamidan juga menduduki hukum sebagai objek ya, maf'ulun bi, dia mansub, tandanya fathah. Kemudian istaraitu baitan, saya membeli rumah ya. Istaraitu baitan. Baitan menduduki posisi sebagai maf'ulun bi, mansub, tandanya adalah fathah. Ya, itulah yang digariskan bawah itu menduduki posisi sebagai objek ya. Kemudian yang sebelahnya paling kiri al-ismul majruru ittola'tu ala kitabin. Ittola'tu ala kitabin. Saya melihat pada kitabnya. Tola'a ya. Ittola'tu ala kitabin. Nah, kitab ini dia sebagai isim majrur ya, karena apa? Dia kemasukan harfu jar ya, ala kitabin. Ya, tandanya adalah kasrah. Kemudian marartu bi hamidin. Saya bertemu dengan Hamid ya. Saya bertemu dengan Hamid. Hamid itu sebagai isim majrur karena ada huruf ba ya sebagai huruf jar. Kemudian sakantu fi baiti ya, sakan. Saya tinggal di rumah. Sakantu fi baitin ya. Fi baitin, fi-nya huruf jar, baitin sebagai isim majrur ya. Perhatikan teman-teman ya bahwa ini adalah tanda asli dari isim ya, tanda asli isim. Yang marfu'nya itu dhammah, yang mansubnya itu fathah, yang majrurnya itu kasrah ya. Insyaallah nanti juga kita akan dapati ini tanda-tanda pengganti ya. Tanda marfu itu tidak hanya dhammah. Nanti kita akan dapati tanda marfu itu bermacam-macam. Kemudian tanda mansub pun begitu juga ya. Tidak hanya fathah yang sebagai tanda asli. Tanda fathah itu, tanda dia mansub itu dia tidak hanya fathah ya, ada yang lainnya. Itu insyaallah pembahasan yang usul ya. Kemudian begitu juga majrur ya, tanda majrur itu tidak hanya kasrah tapi ada tanda lain disebut sebagai tanda pengganti ya. Itu teman-teman ada yang hendak ditanya?
izin Ustaz, Ya, Pak Catur. selama ini aneh pahamnya kalau marfu itu ya apa fathah, kemudian mangsub marfu itu domah, marfu itu domah, kalau mangsub itu fathah, kalau majrur itu kasroh. Kasroh. Pahamnya itu. Tapi Betul. ternyata tadi kan ada penjelasan bahwasanya tidak hanya itu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ya, kalau di bahasa Indonesia kan marfu, mangsub sama majrur itu apa sih, Ustaz? Marfu itu atau mansub dan majrur ini sebenarnya istilah ya, istilah yang diberikan oleh para ahli nahwu ya. Istilah-istilah ini sebenarnya bisa berbeda karena kita lihat bahwa kiblat ahli nahwu itu kan kalau tidak salah saya itu yang awalnya itu kan di Irak sana ya, di Basrah sama di Kufah. Basrah sama Kufah. Jadi istilah ini ada yang menyebut majrur itu dengan apa gitu ya. Lupa saya itu. Jadi ini istilah marfu itu menunjukkan dia itu rofa'ah itu kan di atas ya, di atas rofa'ah. Oh, rofa'ah itu di atas. Rofa'ah Oke. di atas ya. Ya. Kemudian Nasab nasab itu dinisbatkan ya, disandarkan. disandarkan. Oke. Nah, kemudian untuk majrur itu dia di bawah dia, karena ada istilah yang di Kufah itu Khofat. hofat, ya, hofdu itu di bawah, hofdu. Jadi istilah ini istilahnya Kufah, tapi yang Basrah dia dengan hofat, bil hofdi, hofat, ya hofat. Jadi ini penamaan lah ya, penamaan dari para ahli nahwu yang mereka beristiqror atau bersepakat atau hasil penelitian mereka, dan muncullah istilah ini ya, marfu, mansub dan majrur. Oke. Ya, seperti itu. Nah, tanda aslinya ini ya seperti ini ya, dhamma, fathah atau kasrah. Nanti kita akan belajar dengan tanda-tanda pengganti. Misalnya apa? Hada kitabun. Misalnya untuk yang jamak mudzakkar salim ya. Haula'i muslimuna. Ya, haula'i muslimuna. Ini adalah para kaum muslimin ya. Haula'i muslimuna. Muslimuna, haula'i muslimuna. Sama sebenarnya seperti ini bahwa keduanya ini adalah mubtada khabar ya, jumlah muslimuna. Haula'i muslimuna. Muslimuna ini dia marfu, tapi bukan tandanya dhammah. Tanda marfu'nya ini apa? Waw ya. Muslimuna, waw. Ya. Tanda marfu'nya itu waw. Jadi marfu'nya itu dengan apa? Wa alamatuhu al-waw li annahu jam'u mudzakkar salim. Nah, bagaimana dengan yang jamak muannas? Haula'i muslimatun. Nah, muslimatun sama dia. Tun itu berarti dia dhammah juga. Sama seperti tanda asli yang seperti ini, hada kitabun. Atau kalau misalnya dia musanna, contohnya apa? Hadzani muslimani, hadzani muslim. Ini adalah dua orang muslim. Hadzani muslimani. Nah, ini marfu muslimaninya, tapi tanda aslinya bukan dhammah ya, tanda marfunya itu adalah alif ya. Ini kalau bisa saya tulis. Contohnya hadzani muslimani, muslimani. Bisa kelihatan ya? Ini ya kelihatan, Ustaz. Dihapus lagi. Iya, nih, bentar. Hadzani muslimani. Ini adalah dua orang muslim. Nih, ini dia mubtada, ini khobar. Mubtada khobar itu marfu. Tanda marfunya berbeda. Yang ini juga tanda marfunya adalah alif. Yang mubtadanya, yang ini juga, yang khobarnya juga alif. Ya, jadi keduanya mempunyai tanda yaitu alif. Ya.
Dua-dua marfu, tapi bukan waw. Tapi sebagai tanda penggantinya itu adalah al-alif. Karena apa? Karena keduanya ini musanna. Nanti kita belajar juga kalau bagaimana kalau dia asmaul saya, tapi insya Allah itu akan menyusul ya. Itu teman-teman. Jadi ini adalah yang kita dapat di sini tanda-tanda asli dari marfu, mansub atau majrur ya. Itu mungkin teman-teman. Siap, Ustaz. Ya, kita lanjut sedikit lagi di syarahnya ini tentang hati ya, hati. Hati ini adalah isimnya. Kalau kita lihat dari zahirnya, dari penampakannya itu hati ada kasroh ya. Ingat tadi ya bahwa kasroh itu adalah tanda isim. Ya, tidak ada fiil yang kasroh. Hati ini adalah isim tapi dia bermakna fiil amr ya. Artinya apa? Berikan aku hati atau dalam bahasa ini husni ya, husli ya. Ambilkan untukku atau ini berikan untuk aku. Itu artinya hati ya. Nah, ini mempunyai bentuk yang berbeda ya, bukan seperti isim-isim yang lain ya. Seperti misalnya fa'ala kitabun gitu kan, dia isim tapi bermakna fi'il amr ya. Isim tapi bermakna fi'il amr. Kita baca pembahasannya. Hati fi'lun amrin. Dia ini fi'il amr. Ta'uhu maksuratun. Ta-nya itu maksurah ya, di kasrah. Daiman selamanya. Selamanya itu di kasrah hati. Illa idza tasalat bihi wawul jamaah. Kecuali dia bersambung dengan waw jamaah. Fatakunu ta'u matmumatun. Nah, maka kemudian tanya itu di dhammah ya, di dhammah matmumatun. Contoh yang ini. Contoh ini hatu. Hatu. Jadi yang sebelumnya dia hati, ketika dia bersambung dengan wawul jamaah menjadi hatu. Yang kasroh menjadi dhammah hatu ya. Takul engkau katakan hati ya Ahmad. Berikan untuk aku wahai Ahmad ya. Atau ketika kita untuk meminta kepada perempuan ya muannas ya, hati ya, hati ya. Hati ya Maryam. Karena kita kalau belajar film ya, kita memang belum masuk ke sana. Ijlis. Ijlis ya, ini tanda perintah seperti atau ikro ya, itu kan bacalah. Ijlis duduklah ya. Itu fa'ilnya di situ sudah ada ya, itu dia mustatir, ijlis duduklah engkau atau ikro, bacalah kau. Kau bacalah gitu ya. Ijlis. Kemudian untuk yang musannanya ijlisa. Ijlisa ya, sana itu ada alif nih, ada mat nih. Kemudian ijlisu itu untuk yang jamak. Ijlisu ada wawul jamak. Duduklah kalian gitu ya. Duduklah. Ini perintah ya. Kalau musannanya gimana? Musannanya itu ijlisi ya, ijlisi ya. Ijlisi. Kemudian untuk yang musanna yang muannasnya ijlisa sama, ijlisa. Kemudian untuk yang jamaknya ijlisna, duduklah kalian perempuan, ijlisna. Ijlisi, ijlisa. Nah ini, ijlisi ini mengambil dari sini, ya, hati, hati. Ya ini kita memang belum belajar tentang fi'il amr ya, tapi biar teman-teman bisa membayangkan pengambilan ianya itu dari sini ya. Dari perubahan fi'il mudhari ya. Kita juga belum bahas tentang fi'il mudhari ya. Jadi kaidah-kaidah yang muncul di syarah ini seperti lompat-lompat ya. Kita tidak secara terstruktur pembahasan seperti kaidah nahwu ya, karena ini menyesuaikan dengan yang ada di kitab ya, terkait dengan mungkin hiwar atau percakapan-percakapan yang ada di kitab Durusul Lughah kemudian oleh pensyarah, oleh
penulis penjelasannya ini itu dibuat dalam kaidah-kaidah. Makanya terkesan pembahasan di kaidahnya itu seperti lompat-lompat. Jadi itu ijlisi, ijlisa, ijlisna ya. Nah, ini sama seperti tadi hati ya Maryam itu mengambil ya-nya itu dari perubahan untuk muannas ya. Untuk yang mudzakarnya adalah hati, kemudian untuk yang muannasnya hati ya. Kemudian hatu ya Maryamu, hatina ya akhwatu, berikan untuk. Jadi dia isim tapi ininya seperti fi'il amr. Ini memang ada pengecualian untuk isim hati. Dia isim tapi polanya dia seperti fi'il. Nah, ini polanya seperti fi'il dan khusus malah fi'il amr. Itu teman-teman. Oke, nanti kita biar lebih dekat tadi, kita kembali ke hiwarnya. Kembali ke hiwarnya biar yang sudah kita dapati pembahasan bisyarah ini nanti akan kita konfirmasi di hiwar. Kenapa seperti itu? Ya, insya Allah mungkin hari ini kita cukupkan. Ada yang sudah ditanyakan ya teman-teman? Silakan. Jadi kalau saya nggak tahu nih ada Pak Aib ini, Pak Aib sudah lebih lama belum? Lama lupa Ustaz. Sebenarnya saya sadar. Ya. Sebenarnya kayak misalkan kalau kita temukan apa ya kayak contoh yang i'rab selain yang huruf asli tadi saja. Itu kan kita makin katakanlah baca di Al-Qur'an itu kan ya contoh misalkan muslimatun itu kan dia wawu saja. Itu kan rofa ya. Jamak muannas salim ya. Ya, jamak muannas salim. Nah, kalau rofa mansub atau majrurnya kan muslimatin gitu saja. Iya. Nah, berarti yang disebut tanda pengganti tadi berarti yang wawunya ya, tunnya itu ya sebelum nun gitu ya. Iya. Nah, terus kalau yang majrur atau mansub tadi muslimatin berarti yang kasrohnya gitu saja. Betul. Kan kita kan tahunya kalau i'rab itu kan huruf belakang ya. Kalau ini kan sama huruf belakangnya kan betul, ya. Nun gitu ya. Berarti yang diambil tanda sebelum nun itu berarti. Iya. Jadi kalau kita perhatikan tanda asli itu adalah harokat ya, dhamma. Oh, harokat semua ya saja. Ya. Tapi tanda pengganti nanti bukan harokat. Iya. Ada yang harokat tapi kebanyakan adalah huruf ya, kebanyakan adalah huruf lain. Jadi tanda pengganti itu dia ada yang harokat ya seperti jamak muannas salim, dia misalnya fathah, mansub itu kan fathah ya. Tapi untuk jamak muannas salim dia malah kasroh. Kemarin sudah kita lihat ya pembahasan tentang misalnya khalaqas samawati wal ardo ya Allah ya. Khalaq dia Allah ya. Kembali kepada Allah ya. Fa'ilnya kan mustatir ya. Khalaqa dia Allah telah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi menduduki posisi sebagai objek ya, maf'ulun bih. Maf'ulun bih 1, maf'ulun bih 2 ya. Yaitu samawati. Samawati bentuk dia muannas. Jamak muannas salim. Tapi kenapa dia samawati kasroh? Padahal kan dia objek. Objek kan harusnya mansub. Fathah ya. Tapi jamak muannas salim dia mansubnya itu dengan kasroh. Seperti itu. Dia mansub dengan kasroh. Beda yang berikutnya ya, wal ardo ya, maf'ulun bih tsani yang kedua. Wal ardo tetap dia mansub fathah. Nah, karena dia isim mufrad ya, isim yang tunggal wal ardo. Jadi khalaqas samawati wal ardo. Nah ini kita mungkin sering dapat di Al-Qur'an khalaqas samawati wal ardo. Karena samawati itu adalah jamak muannas salim ya. Dia masuk dengan kasroh gitu. Nah itu harokat sama
Tapi nanti banyak tanda pengganti itu adalah dia bentuknya huruf. Seperti jamak mudzakkar salim. Ya, mudzakkar salim muslimuna itu tanda marfu'nya adalah waw. Ketika dia majrur muslimina, muslimina itu tanda majrurnya apa? Ya, ya muslimina. Jadi ini tanda harokannya, tanda majrurnya bukan harokat tapi huruf ya, yaitu huruf ya. Itu Pak Ayu. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Yang lain nih teman-teman, ada Pak Zen ini belum kedengaran suaranya. Yang hati ini yang itu Ustaz, yang pas hiwar itu yang dia manggil khodimahnya itu Ustaz ya. Ya, hati ya, berikan untuk saya gitu ya. Hati. Ya itu penggunaan itu. Sama seperti atini. Ya, atini kan dia langsung fi'il amr. Atini. Tapi kalau hati ini dia bukan fi'il, dia hanya dia isim. Tapi bermakna perintah. Kata benda tapi bermakna. Makanya dia kemudian ada kaidahnya sendiri. Ya, yang kaidahnya itu mirip dengan fi'il amr. Padahal kita belum belajar fi'il mudhari, tapi kita sudah membahas tentang fi'il amr ini. Fi'il amr itu kan dibentuk dari fi'il mudhari ya, tapi jadi seperti itulah, seperti lengkap-lengkap jadinya belajarnya. Pak Teguh, cukup ya? Ustaz. Cukup, Ustaz. Selesai. Besok kita ulang lagi lah ya apa hiwarnya, kemudian kita coba bahas pertanyaan atau latihan-latihan yang ada di belajar yang kemarin. Cukup ya teman-teman ya? Siap, Ustaz. Cukup. Ya, jazakumullah khairan ala timbalikum ya. Tapi naktawi bihadza pada liqa dan insyaallah nahtim liqa'ana bil wakafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Ya, izin live juga kembali kerja. Waduh, udah jam 5 Ustaz, pulang. Iya, ini masih ada kerjaan. Bentar. Pak Catur nggak boleh kerja, udah jam 5. Itu dia. Kak kok nyontain kerja sampai jam 5. Iya. Laut Mau- kata Pak. Mau DKO soalnya Pak Teguh. Oh, iya. Iya. Kita mau pingpong, ada pertandingan soalnya. Lain lagi. Iya. Monggo-monggo. Oke, ya, assalamualaikum. Salam, Pak Catur. Pak Catur. Di